Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, di mana Tuhan Yesus dengan disaksikan oleh murid-muridnya naik ke surga meninggalkan murid-muridnya. Pembacaan Alkitab kita akan diambil dari Kisah Rasul-Rasul 1 ayat 6-11. Sebelum membaca Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur atas segala berkat-berkat Tuhan yang dilimpahkan kepada kami semua sampai saat ini. Pada saat ini kami hendak membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Bukakanlah hati kami agar kami dapat meresapkan firman-Mu dalam hati kami dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Kisah Rasul-Rasul 1 ayat 6-11 yang begini bunyinya. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yehuda dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke sorga. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, di mana Tuhan Yesus dengan disaksikan oleh murid-muridnya naik ke surga meninggalkan murid-muridnya. Peristiwa ini adalah peristiwa yang secara rutin kita peringati setiap tahun. Hari ini, mari kita melihat peristiwa ini dari sisi yang lain, yaitu bagaimana jatuh bangun mental atau perasaan dan iman murid-murid Tuhan Yesus dihubungkan dengan peristiwa sebelumnya. 1. Pada waktu Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Pada waktu itu, Yesus masuk ke Yerusalem dengan menunggang seekor keledai, diiringi murid-muridnya. Murid-murid Yesus melihat bagaimana Yesus disambut oleh penduduk Yerusalem. Bagaimana penduduk Yerusalem menghamparkan pakaiannya di jalanan yang akan dilalui Yesus. Mereka merasa bangga menjadi murid-murid Yesus. Apalagi mereka mendengar orang-orang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Ini tertulis di dalam Markus 11 ayat 1-10. Murid-murid Yesus, bahkan sebagian penduduk yang hadir saat itu, mengangankan Yesus akan menjadi raja yang akan menumbangkan penjajahan Romawi di Yerusalem. Euforia yang terjadi saat itu adalah seperti euforia kemenangan. Ini juga dirasakan oleh murid-murid Yesus. Mereka mungkin bangga akan penyambutan Yesus yang sedemikian besar itu. 2. Waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Mental murid-murid Yesus hancur.
Mereka berlari bubar menjauhkan diri dengan perasaan yang sangat ketakutan. Bahkan saking takutnya, Petrus sampai menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. 3. Waktu Yesus disalibkan jam 9 pagi pada keesokan harinya di Bukit Golgota, para murid sangat ketakutan. Mereka bingung bagaimana mungkin Yesus diperlakukan oleh mereka seperti itu. Seperti anak ayam kehilangan induk, mereka diliputi ketakutan yang mencekam dan rasa ketidakpastian akan nasib mereka. Mereka berkumpul, bersembunyi, takut terhadap orang-orang Yahudi. 4. Pada hari Minggu pagi, ada berita gembira yang dibawa oleh Maria Magdalena yang menyatakan bahwa telah bertemu dengan Yesus. Sebagian murid tidak percaya pada kabar itu. Dan setelah itu beberapa kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pada hari yang sama pada hari itu, Yesus menampakkan diri kepada 2 orang yang berjalan ke Emmaus. Penampakan selanjutnya kepada murid-muridnya yang sedang berkumpul kecuali Thomas. Penampakan selanjutnya kepada 11 orang muridnya termasuk Thomas. Selanjutnya penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di Danau Tiberias. Dan yang terakhir penampakan Tuhan Yesus saat berkumpul waktu Yesus naik ke surga. Dalam rentang waktu 40 hari setelah kebangkitan itu, Tuhan Yesus telah beberapa kali menjumpai murid-muridnya. Ia menguatkan iman mereka kembali. Kepada Thomas yang tadinya tidak percaya, kepada Petrus bahkan sampai diajukan pertanyaan yang sama sebanyak 3 kali. Tuhan telah menguatkan iman mereka kembali sehingga mereka kemudian menjadi saksi-saksi yang hidup untuk kebesaran kerajaannya. Sungguh luar biasa rencana penyelamatan Tuhan terhadap manusia. Kalau saat itu murid-murid ditinggalkan seperti anak ayam kehilangan induk, mungkin berita Injil itu akan tinggal seperti sejarah masa lalu, tidak akan berpengaruh pada keimanan kita saat ini. Saat ini Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Ia menyediakan tempat bagi kita orang percaya, sesuai dengan yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kemudian, ia naik ke surga juga untuk memberikan kuasa, seperti di dalam Kisah Rasul-Rasul ayat 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kuasa diberikan melalui Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan dan kebijaksanaan untuk menjadi saksi. Ia juga memberikan pengharapan kepastian akan kedatangannya yang kedua kali, seperti tadi disebutkan di dalam Kisah Rasul-Rasul 1 ayat 11. Pesannya Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, pergilah dan jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yesus telah berjanji, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan,
Terima kasih atas segala perlindungan-Mu. Terima kasih atas segala anugerah penyelamatan yang telah diberikan kepada kami semua. Ajarlah kami untuk senantiasa berpegang kepadamu dalam situasi sesulit apapun. Ya Tuhan, kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang berada dalam pergumulan menghadapi kehidupannya yang sulit. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Pulihkanlah mereka ya Tuhan, agar mereka juga dapat selalu merasakan kehadiran-Mu dalam setiap permasalahan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.